Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ibrahim. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2300010010. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil paper mata kuliah pembiayaan daerah yang sudah saya susun sebelumnya, yaitu tentang analisis pajak reklame di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saya di sini menganalisis efektivitas, potensi, masa depan, dan kontribusinya pada pendapatan asli daerah. Oke, langsung aja kita presentasikan papernya. Oke, di sini saya sudah menyusun papernya, yaitu analisis pajak reklame Kabupaten Brebes terkait efektivitas, potensi masa depan, dan kontribusinya pada pendapatan asli daerah. Oke, langsung aja ke pendahuluan ya. Oke, pendahuluannya adalah apa sih? Kenapa topik ini diangkat? Yaitu karena pajak daerah itu berfungsi sebagai salah satu sumber utama dari PAD atau pendapatan asli daerah, yang secara signifikan berkontribusi pada pelaksanaan otonomi daerah dan pendanaan pembangunan daerah. Pada masa desentralisasi fiskal, pemerintah daerah meningkatkan otonomi keuangannya dengan memaksimalkan pendapatan daerah, yaitu dengan pajak daerah. Nah, pajak daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD ini ada salah satunya adalah pajak reklame. Reklame itu tuh pungutan yang dikenakan pada iklan yang digunakan untuk tujuan komersial dan non-komersial, termasuk papan reklame itu sendiri, spanduk, rambu-rambu, dan berbagai media promosi yang beredar di daerah tersebut. Pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah untuk menunjang aktivitas ekonomi. Nah, Kabupaten Brebes ini memiliki sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro yang berkembang pesat. Peningkatan aktivitas ekonomi telah menyebabkan peningkatan penggunaan media iklan untuk mempromosikan bisnis ini. Skenario ini menunjukkan bahwa pajak iklan dapat ditingkatkan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Brebes. Nah, kita lihat tren grafiknya. Dari tahun 2020 hingga 2024, grafiknya cenderung naik ya untuk pertumbuhan pajak reklame. Yang 2020 itu masih sekitar 2 miliar ya, naik hingga 4,1 miliar. Nah, seperti yang tertera di sini, trennya selalu meningkat setiap saat. Nah, meskipun demikian, selama pelaksanaannya, penerimaan pajak reklame terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk kepatuhan wajib pajak yang sangat buruk. Nah, pengawasannya itu kurang cukup, banyak reklame ilegal, dan sistem administrasi pajak daerah yang tidak efisien. Nah, selain itu, penyusunan peraturan perundang-undangan nomor 1 2022 tentang hukum hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD mempengaruhi pengelolaan pajak daerah seperti pajak iklan. Nah, penelitian mengenai efektivitas kontribusi pajak reklame terhadap PAD telah banyak dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Tapi seperti penelitian John Flynn ini di Serang 2016. David Serang, bukan Serang ya. Di kota Manado menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame mengalami peningkatan, tapi kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah karena adanya dominasi sumber pajak lain yang lebih besar. Ini contoh-contoh penelitian lain seperti penelitian Sudianto di kota Palembang, Siahan et al. 2024 di kota Manado, dan lain-lain. Nah, sebagian besar studi sebelumnya telah berkontribusi pada penilaian efektivitas dan peran pajak reklame dalam PAD tanpa menyelidiki secara menyeluruh potensi sebenarnya dari pendapatan reklame yang dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Nah, selain itu, studi tentang pajak reklame di Kabupaten Brebes ini cukup langka ya, terutama menghubungkan efisiensi pendapatan pajak reklame dan pertumbuhan ekonomi daerah dan modifikasi kebijakan pajak setelah implementasi Undang-Undang HKPD. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan aspek baru melalui evaluasi yang menggabungkan efektivitas dan kemungkinan pendapatan pajak iklan pajak reklame di Kabupaten Brebes.
yang mencerminkan situasi ekonomi saat ini, evolusi bisnis, dan modifikasi dalam undang-undang pajak daerah. Penelitian ini mengusulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes telah terbukti efektif, namun potensi pendapatannya masih kurang dimanfaatkan karena pengumpulan data yang tidak memadai tentang entitas periklanan, pengawasan yang tidak memadai terhadap iklan ilegal, dan kepatuhan wajib pajak yang minimal. Nah, selain itu, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pemanfaatan media promosi di Kabupaten Brebes diperkirakan akan menjadi elemen yang berkontribusi dalam meningkatkan potensi pendapatan pajak reklame daerah. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pendapatan pajak iklan dan mengeksplorasi kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan tersebut guna meningkatkan PAD Kabupaten Brebes. Secara akademis tuh menawarkan wawasan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan pajak reklame pada Kabupaten Brebes. Nah, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pajak. Pajak itu apa sih? Pajak itu kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah berdasarkan dengan peraturan hukum tanpa mendapat imbalan langsung. Nah, ini ada banyak ya jurnal-jurnalnya. Dan yang kedua ada pendapatan asli daerah itu apa sih? PAD. Nah, PAD itu mengacu pada pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah melalui aset ekonominya sendiri yang dikumpulkan sesuai dengan hukum daerah dan persyaratan undang-undang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, pungutan daerah, pendapatan, dan pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan pendapatan asli legal lainnya. Pendapatan asli daerah itu sangat penting dalam mewakili tingkat otonomi keuangan suatu daerah. Pajak daerah nih selanjutnya yang ketiga. Apa sih pajak daerah? Pajak daerah merupakan biaya yang diberikan dari pemerintah daerah guna membiayai administrasi dan kemajuan wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2022. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD seperti yang dinyatakan oleh penelitian terdahulu yaitu Mardismo 2025. Maksudnya dalam teori terdahulu Mardismo 2025 dalam buku perpajakan. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Oke, lanjut pajak reklame ya. Apa sih pajak reklame? Nah, reklame itu pajak iklan atau reklame ya. Adalah retribusi yang dikenakan atas penyediaan media promosi yang digunakan untuk memperkenalkan, menawarkan, mempromosikan, atau menarik minat publik terhadap produk jasa individu atau perusahaan. Reklame yang dimaksud itu mencakup barang, instrumen, tindakan, atau media tertentu yang dibuat untuk menggunakan penggunaan komersial atau untuk mengkomunikasikan informasi kepada publik. Nah, lanjut ke potensi pajak. Apa itu potensi pajak? Jadi kita akan mengulik tentang potensi pajak ya. Ini teorinya dan cara hitungannya, rumusnya. Potensi pajak yaitu kemampuan maksimum suatu daerah dalam menghasilkan penerimaan pajak berdasarkan kondisi ekonomi, jumlah objek pajak, tingkat aktivitas masyarakat, dan kapasitas administrasi perpajakan daerah. Tuh. Nah, perhitungannya tuh pakai persamaan tren atau linear ya. Y sama dengan A plus BT seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Gea di YouTube. Y itu estimasi nilai Y pada periode T, A itu intercept pada Y, B itu adalah slope gradient baris tren, T itu waktu, misalnya bulan, minggu, tahun gitu kan. Nah, ini rumusnya ya. B-nya itu dari sini, A-nya itu dari sini. Oke. Jadi metode ini digunakan untuk memperkirakan potensi penerimaan pajak. Oke, dan selanjutnya adalah efektivitas pajak. Apa sih efektivitas pajak? Yaitu keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak. Jadi seberapa efektifnya sih? Jadi rumusnya tuh
efektivitas sama dengan realisasi pajak reklame dibagi target pajak reklame dikali 100%. Nah, ini persentase dan kriterianya. Oke, dan selanjutnya kontribusi pajak. Nah, kontribusi pajak ini merupakan suatu ukuran seberapa besar sumbangan penerimaan dari suatu jenis pajak terhadap keseluruhan PAD. Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana peran pajak tertentu dalam mendukung pendapatan daerah tersebut. Nah, kontribusi pajak dihitung dengan rumus realisasi pajak dibagi pendapatan asli daerah dikali 100%. Nah, ini ada kriteria dan persentasenya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita ke metode penelitian. Dalam ini, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menguji efektivitas hingga kemungkinan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menguraikan status penerimaan pajak reklame menggunakan data numerik, sekaligus menilai efektivitas penerimaan pajak reklame dan potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan PAD Kabupaten Brebes. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi target dan realisasi penerimaan pajak reklame beserta informasi dan data tentang PAD Kabupaten Brebes. Informasinya bersumber dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah. Oke, metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan tinjauan pustaka langsung. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan mengenai target dan pencapaian penerimaan pajak reklame, laporan PAD, dan informasi tentang kondisi reklame yang bersumber dari instansi terkait yaitu BPK. Oke. Nah, selain itu, penelitian ini menggunakan analisis kontribusi untuk mengidentifikasi dampak penting pajak reklame terhadap PAD yang tadi sudah saya jelaskan ya. Itu menggali potensi, efektivitas, dan kontribusinya. Nah, langsung aja ke hasil. Hasil dari dan pembahasan dari studi ini, dari penelitian ini ya. Yang pertama, analisis efektivitas pajak reklame. Bisa dilihat angkanya di tahun 2020 dan hingga 2024. Tahun 2020 efektivitasnya sangat tinggi ya, 120%. Itu sangat efektif. 2021 juga sangat efektif di 117%. Dan paling rendah itu 2024 justru ya, 99%. Ya, masih cukup efektif antara target dan realisasi kenyataannya. Oke, dan selanjutnya langsung aja ke hasil analisis kontribusi pajak reklame. Kontribusi. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, kontribusinya terhadap PAD berarti. Pada tahun 2020 kontribusinya 0,69%. Cukup lumayan, tapi masih sangat kurang ya, karena 0, ini sangat-sangat kurang dari penerimaan PAD. Dan dari tahun ini yang paling besar itu di tahun 2022, 0,86. Walaupun masih sangat kurang, tapi lumayan. Nah, total dari kontribusi ini yaitu tergolong sangat minimal dari PAD. Nah, menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dari pajak reklame belum menjadi sumber utama pendapatan daerah dibanding dengan jenis pajak daerah lainnya. Jadi, kontribusi ini sangat kecil ya. Peran pajak reklame yang kecil ini di Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah barang promosi yang terbatas, pengumpulan data yang tidak memadai mungkin, dan keberadaan reklame ilegal yang tidak terdaftar dan tidak dianggap kena pajak. Selain itu, pendapatan PAD yang signifikan dari berbagai sektor menyebabkan kontribusi pajak reklame yang relatif kecil. Meskipun pajak reklame di Kabupaten Brebes dianggap efektif, dampaknya terhadap PAD masih cukup sangat-sangat minim. Nah, selanjutnya yaitu hasil analisis potensi pajak reklame. Ini mengukur potensi pajak dari tahun ke tahun ya, proyeksi masa depan.
dari 2025, karena datanya 2024 ya, hingga 2029. Tahun ke-6 hingga tahun ke-10. Nah, pada tahun ke-6, potensi pajak itu sekitar 4 miliar. Nah, hingga di tahun ke-10, yaitu 2029, ini potensinya terus naik hingga sekitar 6 miliar rupiah. Nah, potensi ini menunjukkan bahwa industri periklanan atau reklame di Kabupaten Brebes terus memiliki peluang bertumbuh yang cukup besar sebagai sumber PAD. Peningkatan aktivitas komersil, perdagangan, dan pemanfaatan media promosi, Kabupaten Brebes merupakan elemen yang berkontribusi pada potensi pertumbuhan pendapatan pajak reklame. Nah, selain itu nih, munculnya platform periklanan kontemporer seperti papan reklame digital dan Videotron dapat menawarkan aliran pendapatan pajak baru bagi pemerintah daerah. Kan sekarang banyak sistem-sistem iklan baru ya, seperti Videotron yang pakai mobil box, yang keliling-keliling kota dan lain-lain, itu kena pajak. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Samalua 2017 pada Nia Selatan yang menunjukkan potensi pajak reklame dapat terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Terlepas dari potensi kenaikan pajak yang diantisipasi, pemerintah harus menerapkan beberapa strategi optimis, termasuk meningkatkan sistem pengumpulan data reklame, meningkatkan pengawasan pajak-pajak reklame-reklame ilegal itu gitu, dan meningkatkan sistem periklanan atau reklame digital ya, biar orang-orang tuh tertarik gitu. Ya, kesimpulannya ya, hasil penelitian ini yaitu penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes mulai dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa efektivitas pajak tersebut pada dasarnya dikategorikan efektif hingga sangat efektif, meskipun terjadi penurunan efektivitas dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penerimaan pajak reklame terus bertambah di setiap tahun. Situasi ini memperlihatkan pemerintah setempat sudah efektif mengelola pendapatan pajak. Sebaliknya, kontribusi pajak iklan terhadap PAD masih sangat kecil, dengan presentasinya di bawah 1% di setiap tahun. Nah, temuan penelitian ini mengungkapkan pajak reklame di Kabupaten Brebes terus mempunyai potensi pendapatan yang substansial untuk pertumbuhan dalam 5 tahun mendatang. Peningkatan keterlibatan ekonomi, perdagangan, dan pemanfaatan platform pemasaran merupakan elemen yang dapat meningkatkan pendapatan ke depannya. Namun demikian, potensi ini tetap belum terpenuhi karena tantangan yang terus-menerus, termasuk pengumpulan data tidak memadai tentang objek pajak reklame, pengawasan yang tidak memadai terhadap reklame ilegal, dan sistem administrasi pajak yang mungkin belum efektif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang efektif tidak selalu mempengaruhi pada kontribusi terhadap PAD yang signifikan tadi, yang menyiratkan bahwa efektivitas dan kontribusi memiliki tujuan yang berbeda dalam mengevaluasi kinerja pajak daerah. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya mengevaluasi potensi pajak untuk menentukan prospek peningkatan pendapatan ke depannya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi sumber dan faktor penilaian bagi pemerintah Kabupaten Brebes dalam meningkatkan pengelolaan pajak reklame. Nah, sementara itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai pengaruh digitalisasi reklame atau pertumbuhan usaha dan perkembangan media promosi modern terhadap peningkatan penerimaan pajak reklame daerah. Oke, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam paper ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.